Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, NIM 2122056, kelas PAI 5C. Kepada Ibu Iko Sariyakti yang terhormat selaku pengampu mata kuliah Fikih Munakahat, izinkan saya menyampaikan beberapa materi guna memenuhi tugas UAS semester 5. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dan landasan hukum nikah. Secara bahasa, nikah itu menghimpun, dan nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Hukum nikah itu ada 5. Yang pertama wajib, terus sunnah, makruh, haram, dan mubah. Dalam kompilasi hukum Islam, nikah adalah ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui nikah ini dicantumkan pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang selanjutnya ada rukun dan syarat nikah. Syarat menurut jumhur, rukun nikah terdiri dari 5. Yang pertama itu pengantin laki-laki, pengantin perempuan, terus ada wali, ada 2 orang saksi, beserta ijab dan qabul. Syarat-syarat nikah yang pertama, pengantin laki-laki harus Islam, ridho terhadap pernikahan tersebut. Terus yang kedua, ada pengantin wanita, yang sama pada syarat pengantin laki-laki, yaitu Islam, ridho, dan orangnya pun jelas Islam. Terus yang ketiga ada syarat wali. Wali ada 2, yaitu wali nasab dan wali hakim. Syarat wali ini ada balik, berakal, merdeka, seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan laki-laki maupun adil. Terus ada syarat saksi, yaitu jaka bertindak hukum minimal 2 orang laki-laki muslim, melihat, mendengar, adil, faham terhadap maksud akad dan merdeka. Terus yang selanjutnya ada syarat ijab qabul. Ini syaratnya yaitu ucapan bersifat pasti, harus dengan lisan dan bisa didengar. Terus materi yang selanjutnya ada mahar. Mahar itu pemberian seorang suami kepada istri sebagai hadiah. Bentuk mahar bisa berupa uang, barang, jasa, tanah atau rumah, dan lain-lain. Terus jumlah mahar tidak ada batasan jumlah, tapi dianjurkan tidak memberatkan pihak laki-laki. Terus ada macam-macam mahar. Yang pertama ada mahar musamma, yang kedua ada mahar mitsil. Mahar dikelompokkan berdasarkan waktu pemberiannya, yaitu ada mahar muajjad dan mahar muajjal. Terus yang selanjutnya ada wanita yang haram dinikahi sementara dan wanita yang haram dinikahi selamanya. Untuk wanita yang haram dinikahi sementara yaitu perempuan yang ditalak 3. Terus ada perempuan dalam masa iddah, terus ada menikahi wanita musyrik, terus menghimpun 2 orang bersaudara atau memiliki hubungan mahram, terus ada menikahi lebih dari 4 orang wanita. Terus yang selanjutnya ada yang wanita yang haram dinikahi untuk selamanya. Ini ada pertalian darah, terus adanya pertalian semenda atau pertalian keluarga, terus yang terakhir adanya pertalian persusuan. Materi yang selanjutnya ada kafa'ah. Kafa'ah secara bahasa yaitu kesamaan dan kesetaraan. Secara istilah, ulama fikih mendefinisikan kafa'ah ini kesetaraan antara suami istri dalam hal-hal tertentu untuk mencegah pertikaian. Tujuan kafa'ah yaitu untuk menjaga keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Terus yang selanjutnya ada materi macam-macam pernikahan. Yang pertama ada menikahi wanita hamil karena zina. Seluruh ulama sepakat bahwa seorang boleh menikahi wanita yang telah berzina dengannya jika wanita itu dalam keadaan hamil dan anak yang dikandungnya lahir 6 bulan atau lebih dari akad. Maka nasab anak itu dinisbatkan kepadanya, yaitu kepada bapak yang menghamili atau yang menikahinya. Terus yang kedua ada nikah siri atau nikah rahasia. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah siri dipandang tidak sah bila tidak dihadiri oleh saksi. Maka karena saksi adalah rukun nikah yang menjadi syarat sahnya nikah. Terus yang selanjutnya ada pernikahan dengan non-muslim. Jadi pernikahan yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah dengan seorang musyrik atau ahli kitab atau non-muslim. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang muslimah diharamkan menikahi perempuan atau laki-laki dari kalangan penyembah berhala serta majusi dan kaum musyrik. Terus yang selanjutnya ada nikah sighar. Nikah sighar terjadi ketika seorang menikahkan anak perempuannya atau wanita yang ada dalam hak perwaliannya
dengan syarat laki-laki tersebut menyerahkan perempuan yang ada dalam perwaliannya, misal adik atau anak perempuannya, untuk dinikahi tanpa mahar. Terus yang selanjutnya nikah muhalil atau nikah tahlil. Menurut Al-Zuhaili, nikah muhalil dengan pernikahan yang dimaksudkan untuk menghalalkan pernikahan dengan mantan suami yang telah menceraikan dengan talak 3. Terus yang terakhir ada nikah mut'ah, pernikahan yang dilakukan seseorang untuk jangka waktu tertentu seperti 1 bulan, 1 minggu, 1 tahun, 1 hari, 1 jam, dan lain-lain. Dan itu pun tidak diperbolehkan. Terus materi yang selanjutnya ada fasah. Fasah itu rusak atau batalnya pernikahan. Fasah berarti pengurangan atau pemisahan. Secara istilah melepaskan kaitan akad atau menghilangkan hukum akad dari asalnya menjadi kembali seperti sedia kala. Jadi ini rusak, tidak mengurangi hukum talak. Terus yang materi yang selanjutnya yaitu ada nusyuz suami dan istri. Jadi nusyuz ada 2, nusyuz dari suami maupun ada nusyuz dari istri. Yang pertama nusyuz dari suami. Yang pertama nusyuz dari pihak suami. Ada hadis yang menjelaskan tentang upaya yang dapat dilakukan istri ketika suami tidak menyukai istrinya. Jadi baik karena sudah tua, sakit, atau bertingkah laku yang membangkitkan amarah suami, maka untuk meredakan amarah agar tidak menceraikannya, istri tersebut dapat menyerahkan hak-haknya terhadap suaminya, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah. Terus yang selanjutnya ada nusyuz istri, yang sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34, ketika istri melakukan pembangkangan terhadap suami yang seharusnya ditaatinya, seperti keluar rumah tanpa izin, membentak kasar pada suami. Ini adalah nusyuz dari istri. Terus materi yang selanjutnya ada talak. Salah satu sebab putusnya perkawinan yaitu talak. Secara syar'i, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau semacamnya. Jadi ada syarat sahnya talak, ada 5, yaitu talak hanya dijatuhkan oleh suami, terus ada kehendak menjatuhkan talak, sasaran talak adalah istri, terus hubungan pernikahan sah antara laki-laki dan perempuan. Lafal talak harus mengandung makna pelepasan. Talak ada 2. Yang pertama talak raj'i, terus talak raj'i itu adalah talak 1, dan yang kedua ada talak bain. Talak bain dibagikan menjadi 2, yaitu talak bain sugro dan kubro. Yang selanjutnya pengertian hulu, yaitu tuntutan cerai dari istri dengan cara membayar iwat atau uang tebusan kepada suami. Sementara ahli fikih mendefinisikan hulu dengan cerai yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dengan mendapat imbalan. Yang selanjutnya ada syikok. Syikok yaitu perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Syikok berawal dari pembangkangan yang dilakukan seorang istri. Dapat pula bermula dari pelakuan suami yang sewenang-wenangnya terhadap istri atau nusyuz, yang kemudian berujung pada perselisihan antara keduanya. Yang selanjutnya ada li'an atau menyingkir. Li'an ini terjadi karena 2 hal, yaitu seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa menghadirkan 4 orang saksi. Terus yang kedua, suami tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan istrinya. Materi yang selanjutnya ada ilak. Ilak termasuk kategori talak. Secara bahasa, ilak berarti mencegah dengan sumpah. Istilah ilak adalah bersumpah untuk tidak menyetubui istri untuk waktu tertentu. Jadi ilak ini bersumpah untuk tidak menyetubui istrinya, atau ya dengan sumpah. Materi yang selanjutnya ada zihar. Zihar yang berarti punggung. Istilah ini digunakan sebagai salah satu bentuk talak di era jahiliyah, di mana seorang suami ketika sudah tidak menyukai istrinya mengatakan bahwa punggung istrinya seperti punggung ibunya. Jadi menyamakan tubuh istri dengan tubuh ibunya itu tidak boleh. Itu namanya zihar. Rujuk secara bahasa yaitu kembali. Syafi'iyah mendefinisikan rujuk dengan mengembalikan istrinya yang tertalak, bukan talak bain, kepada nikah karena masih dalam masa iddah. Jadi rujuk ini dilakukan pada talak 1, talak raj'i. Jadi syarat sah rujuk yaitu suami adalah orang yang cakap bertindak. Rujuk dapat dilakukan dengan lisan dan perbuatan. Istri berada dalam masa iddah dan talak raj'i. Terus tidak diperlukan kerelaan istrinya sudah digauli. Terus talak tidak disertai iwat dari istri, wanita tersebut halal dirujuk.
merujuk tidak disyaratkan ada saksi juga. Terus materi yang selanjutnya ada iddah. Secara bahasa yaitu hitungan. Secara istilah, iddah adalah masa seorang wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran atau dengan hitungan bulan atau perhitungan quru atau suci atau haid, yaitu masa iddah ini. Selama masa iddah, istri tidak boleh dipinang, tidak boleh menikah, tidak dibolehkan keluar dari rumah, berhak mendapatkan nafkah, dan berhak mendapatkan tempat tinggal. Materi yang selanjutnya ada quru. Quru adalah istilah dalam fikih Islam yang merujuk pada masa tertentu yang berkaitan dengan iddah atau masa tunggu. Jadi bagi wanita setelah bercerai atau ditinggal wafat oleh suaminya, quru ini yaitu masa tunggu ya, seperti dalam masa iddah. Terus materi yang selanjutnya ada nafkah. Nafkah secara bahasa adalah mengeluarkan dan pergi. Nafkah adalah apa yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya. Secara istilah, nafkah adalah biaya yang dikeluarkan seseorang untuk orang yang nafkahnya wajib atasnya, serta kebutuhan lain seperti air, minyak, lampu, dan lain-lain. Syarat wajib nafkah dan gugurnya ada 3 kondisi di mana istri berhak mendapatkan nafkah, yaitu istri dari pernikahan sah, wanita yang sedang menjalani masa iddah, terus wanita yang sedang menjalani masa iddah talak bain atau tanggal mati. Terus yang selanjutnya ada haldonah. Secara istilah haldonah ini mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk mendidik atau mendidik dan menjaga orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang dapat menyakiti dirinya karena tidak tamyiz seperti anak kecil, orang tua, serta orang gila. Jadi ini butuh diopeni atau dirawat ya. Urutan orang yang berhak mengasuh itu ada dari pihak ibunya, terus ibu saudara perempuan sekandung, bibi seibu, bibi sebapak, anak perempuan. Terus ada pihak dari laki-laki seperti bapak, kakek terus ke atas, kemudian saudara laki-laki dan anak-anak laki-laki mereka, paman dari bapak serta anak-anaknya. Yang selanjutnya, legalitas perkawinan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu, perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat sah perkawinan pada pasal 2 ayat 1 yaitu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi pernikahan ini dianggap sah jika pernikahan dilakukan dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dan usia minimal untuk menikah ini yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Terus larangan syarat yang harus dilengkapi dalam perkawinan itu ada surat bukti perkawinan menurut agama, terus ada akta kelahiran, surat keterangan dari lurah, terus ada fotokopi KTP, KK, terus pas foto berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 5, terus ada 2 orang saksi yang telah berusia 21 tahun ke atas. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.